Jadi kalau misalnya di dalam kode etik kehumasan itu yang tadi saya bilang mungkin informasi yang disampaikan itu harus informasi yang jujur misalnya. Nah, itu sifatnya mengikat anggotanya. Siapapun yang tergabung di dalam organisasi itu harus mentaati kode etik yang ada atau mereka bisa dikeluarkan dari institusi tersebut. Nah, lalu bagaimana kita mengamati tentang pelaksanaan kode etik profesi humas? Di sini disebutkan sekarang ada yang namanya PR Watch. Mungkin ada yang pernah analoginya gini. Ada yang pernah dengar tentang Corruption Watch? Itu suatu lembaga yang didirikan untuk mengawasi kinerja misalnya pemerintah. Jadi kalau misalnya betul. Nah, di Humas itu ada yang namanya PR Watch. Dia yang akan mencek gitu kira-kira apakah sesuai dengan kode etiknya. Betul. Jadi yang terkait tadi juga bukan hanya sekedar kode etik tapi juga tentang integritasnya, perilakunya dan apa yang diperbolehkan dan tidak dan bagaimana kewajibannya itu yang diawasi oleh PR Watch. Oke, slide saya sudah habis. Ada pertanyaan sampai sini? Iya, humas itu mantap. Sebenarnya humas itu kalau saya pribadi ini profesi yang sifatnya dinamis karena kan iya dan pekerjaannya kan juga bukan hanya ngurusin itu aja kan Mbak, karena kan misalnya bergantung pada isunya, bergantung sama orang yang kita hadapi juga pasti berbeda-beda. Jadi ada yang tertarik mungkin untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih advance. Nah, kalau gitu kan jadi sudah tahu kira-kira kalau misalnya mau lanjut lebih kemana, mungkin bisa dicari buku mengenai ilmu komunikasi politik, lalu mungkin bisa dibuka perhumas tadi, atau tadi kan ada asosiasi perusahaan humas APPRI tadi, mungkin bisa dicek kan pasti ada list perusahaan itu apa saja, lalu kita bisa cari di Google oh, itu perusahaannya apa. Itu kalau jadi kalau misalnya emang ingin bekerja secara serius di bidang humas kan kita tahu setidaknya lapangan pekerjaan itu disediakan oleh siapa-siapa saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini yang terkait tentang materi hari ini atau mungkin materi yang di depan yang masih ragu-ragu? Saya rasa ini sebagian dari latihan soal itu sudah mencakup ya, apalagi yang pilihan ganda itu. Coba mungkin dikerjakan lagi, tapi tanpa melihat kunci misalnya. Jadi setelah semua selesai, baru di cross check pakai kuncinya. Lalu kita akan bisa tahu, oh berapa yang benar, berapa yang salah. Ada pertanyaan? Atau masih menghimpun pertanyaan? Kalau kalau misalnya mau diadakan pertemuan lagi, misalnya ada yang punya pertanyaan atau mungkin mau diskusi sampai sebelum ujian, saya siap. Jadi tinggal kasih tahu saja. Oke, okay, masih bisa dipahami. Tapi kalau misalnya masih mau diskusi sama saya, misalnya terkait dengan humas, monggo. Jadi nggak ada pertanyaan ini. Contoh realnya yang bingung. Contoh realnya dimulai dari hal yang paling simpel aja Mbak. Jadi itu punya apa? Oke lah ya. Oke.
Jadi gini, kalau misalnya untuk praktek langsung, kalau saran saya pribadi, jadi mungkin lebih banyak ikut terlibat kegiatan aja. Tapi bukan bukan hanya sekedar jadi peserta, kalau bisa jadi kayak panitia. Itu salah satu cara untuk melatih untuk menjadi seorang humas yang baik gitu. Jadi mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan apa, ikut terlibat kalau bisa dari proses awalnya. Dan jangan ambil misalnya gini, saya kurang tahu ya, tapi kalau misalnya di kayak di NTUSD itu kan sering banget mereka punya acara, dan itu kan mereka pasti ada yang bagian acara, bagian misalnya eksibisi atau apa. Selalu cari usahakan kalian menjadi orang yang mengatur atau menyusun acara, karena dengan seperti itu kan akan terbiasa untuk berkomunikasi sama orang, dan kita secara nggak langsung kita tahu karakter orang itu seperti apa. Terus rajin-rajin saja, misalnya gini, punya ide usaha misalnya, contohnya dengan oh mungkin saya mau pulang nanti saya mau punya ide usaha, misalnya di sini tuh Cincunaica milk tea, misalnya di Indonesia kan milk tea belum terlalu banyak, jadi kan bisa oh setelah ini saya pulang mau bikin milk tea, kenapa milk tea, lalu sasarannya seperti apa, lalu akan promosi dengan cara apa. Jadi belajar dari cara-cara contoh kehidupan sehari-hari saja dulu. Jadi kan akan terbiasa untuk melakukan riset tadi kan, untuk menentukan tujuannya apa, sasarannya siapa, lalu akan dengan cara apa misalnya. Ada pertanyaan lagi? Betul, harus praktik. Jadi kalian sudah dapat teorinya, sekarang tinggal bagaimana mencari cara untuk bisa praktek secara langsung. Coba mungkin ditanya sama UT, UT perlu humas nggak gitu. Dengan cara gitu kan bisa mulai praktek, misalnya kalian promosi mengenai UT, kenapa sih kita harus misalnya untuk menjadi mahasiswa UT, fungsinya UT ini apa, dengan itu kan kalian juga harus menjelaskan ke orang lain kan. Nah kalau gitu coba dianalisa Mbak Citra ya namanya berarti ya. Citra ini kerjanya apa saja, itu kan itu masih humas yang dalam lingkup yang kecil ya gitu. Dan sekarang di sini kita bisa lihat nih Mbak Citra. Citra ini dia humas di UT. UT itu kategorinya apa? Organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Karena sifatnya kan non profit, dia tidak mencari keuntungan. Oke, saya matikan dulu ini recordernya.